dengan segala puji-pujian dan dengan hati yang penuh kegirangan. Hari ini kita merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus. Sujudlah dengan hati yang penuh syukur. Terpujilah Tuhan, pelindung dan pemelihara setiap ciptaan. Kebaktian Pentakosta ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta merupakan peringatan dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta diperingati sebagai hari panen raya, momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga, ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Oleh sebab itu, Roh Kudus atau yang juga disebut sebagai Parakletos, disebut sebagai penolong dan pembimbing bagi setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam kondisi pandemi ini pun kita meyakini bahwa Roh Kudus akan terus menolong dan membimbing hidup kita hingga sampai kepada kesudahannya. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat pertama dan ayat ketiga sampai dengan kelima meneguhkannya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mengakui segala dosa yang telah kita perbuat di hadapan-Nya. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada di dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat kami resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampunilah kami, jika terkadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Saat ini kami datang kepadamu, memohon belas kasihan atas semua yang telah kami perbuat. Kami mengakui bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu karena mewabahnya pandemi COVID-19, kami seringkali enggan untuk berbagi dan lebih mementingkan diri kami sendiri daripada orang lain. Kami juga terlalu sering mengeluh, bukan menghayati apa yang Tuhan inginkan dari kami di dalam situasi yang sedang kami jalani. Karenanya pada hari Pentakosta yang kami rayakan saat ini, kami memohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-ketetapan-Mu. Inilah doa kami, dalam Kristus kami memohon. Amin. Sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat
bersyukur karena Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Roh Kudus mengajarkan juga mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa yang Maha Kasih, karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah diri kami ya Roh Kudus, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan dapat kami mengerti, kami pegang, kami yakini, dan kami jalankan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai 39. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara umat yang dikasih oleh Tuhan dan tentunya yang saya kasihi, saya cintai dan saya rindukan, karena sudah lebih dari 2 bulan kita tidak bertemu muka dengan muka. Tapi syukur kepada Allah bahwa sekalipun kita tidak pernah berjumpa muka dengan muka, tetapi Tuhan
punya waktu, dan selalu menjumpai kita dalam segala keadaan. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Kalau kita hitung sejak Tuhan kita Yesus Kristus bangkit, yaitu pada peristiwa hari Paskah. Saudara, Pentakosta adalah hari raya umat Kristiani yang dimana gereja merayakannya untuk mengingat pencurahan Roh Kudus yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Tuhan. Dan pada hari Pentakosta itu para murid berkumpul untuk merayakan hari raya Shavuot, yaitu hari raya orang-orang Israel, di mana mereka juga merayakan hari raya panen. Mereka pasti akan membawa hasil panen pertama, buah sulung mereka yang terbaik sebagai pengucapan syukur mereka kepada Tuhan Allah yang memelihara kehidupan mereka dan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Itu sebabnya saudara-saudara, gereja melanjutkan tradisi dalam hari pencurahan Roh Kudus ini untuk sekaligus juga melakukan pengucapan syukur tahunan. Karena itu kita menamai hari Pentakosta sekaligus juga hari pengucapan syukur tahunan umat Tuhan. Mengapa? Karena kita sebagai gereja memberi arti dalam ibadah Pentakosta ini, selain Roh Kudus yang dicurahkan, maka hasil dari pekerjaan Roh Kudus itu mau kita ungkapkan dengan memberikan hasil persembahan kita yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sekalipun pada hari ini kita tidak dapat merayakannya bersama-sama di gereja, tapi saya yakin bahwa keadaan ini tidak pernah menyurutkan kita untuk selalu bergembira di dalam merayakan hari Pentakosta. Mengapa? Karena pekerjaan Roh Kudus sejak peristiwa Pentakosta itu menjadi nyata di dalam kehidupan para murid. Sejak Pentakosta itu para murid memberitakan kabar baik itu, dan hasilnya dalam Kisah Para Rasul dituliskan 3.000 jiwa bertobat dan mereka memberi diri dibaptiskan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang saya kasihi, tahun 2020 ini menjadi sangat spesial bagi kita, dan kita semua tidak akan pernah melupakannya. Dalam sejarah gereja juga kita akan mencatatkan bahwa kita sebagai gereja di seluruh dunia ini tidak dapat merayakan hari Pentakosta di gedung gereja. Kita merayakannya di rumah kita masing-masing, dan Pentakosta ini tidak pernah dapat disurutkan atau dikurangi kemeriahannya oleh karena terbatasnya tempat di mana kita ada. Kita patut memeriahkan Pentakosta. Sebab apa? Sebab Pentakosta adalah hari jadinya gereja. Pentakosta juga patut dirayakan sebab apa yang Yesus sabdakan tergenapi. Dan inilah yang Yesus sabdakan sebelum hari Pentakosta yang menjadi bacaan kita hari ini dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan yang ke-39. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, perkataan Tuhan Yesus yang dikutip dalam Injil Yohanes pasal 7 ini diucapkan pada hari terakhir puncak sebuah perayaan. Nah, perayaan apa yang terjadi di zaman Yesus itu? Perayaan yang terjadi adalah perayaan Hari Raya Pondok Daun. Anda bisa melihat dalam Yohanes 7 ayat 2. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya terbesar dari 3 hari raya orang Yahudi. Perayaan ini merupakan pengucapan syukur bagi orang-orang Israel atas hasil panen yang dirayakan, dan kemudian perayaan ini memakan waktu 7 hari. Dan itu terjadi pada bulan purnama. Kalau kita kenakan pada konteks kita sekarang, kalender Romawi, itu terjadi antara bulan September dan Oktober. Nah, bagi orang Yahudi perayaan itu sama artinya dengan berlimpahnya, dengan banyaknya makanan dan minuman. Nah, pada puncak perayaan Pesta Pondok Daun ini ada upacara air yang dilakukan, yang ditekankan, dan khususnya pada hari ke-8. Upacara ini dihubungkan dengan kebutuhan manusia akan datangnya hujan pada tahun berikutnya.
Jadi pada upacara ini mereka memohon supaya mereka tidak mengalami kekeringan. Saudaraku, setiap hari selama 7 hari perayaan, jadi ini berlangsung setiap hari, selama 7 hari perayaan ada sekelompok imam yang akan pergi ke kolam Siloam, lalu kemudian mengisi bejananya penuh dengan air, dan air itu akan dibawa kembali ke bait Allah. Dan orang akan berarak-arak mengikuti para imam itu, mulai dari menuju kolam dan kembali lagi ke bait Allah. Di kolam Siloam atau sepanjang rute perjalanan menuju bait Allah itulah maka Yesus tampil berdiri. Dan dia mengatakan di tengah-tengah orang banyak bahwa dia adalah sumber air yang akan memberikan hidup. Yohanes 7 ayatnya yang ke-38. Kita bisa membayangkan. Di tengah-tengah arak-arakan orang membawa bejana yang penuh dengan air dari kolam Siloam menuju bait Allah. Yesus berdiri dan lantang dia mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya bisa membayangkan bagaimana raut wajah para imam pada waktu itu. Nah, saudaraku, menarik. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini justru terjadi saat terjadi kelimpahan makanan dan minuman pada selebrasi waktu itu. Pada perayaan waktu itu. Yesus justru di tengah kelimpahan makanan dan minuman itu mengatakan barang siapa haus. Mengapa Yesus mengatakan hal yang kelihatannya bertentangan dengan kondisi dan situasi waktu itu? Bagaimana mungkin orang mengalami kehausan di tengah-tengah kelimpahan air? Nah, saudara-saudara, ini menariknya. Anda bisa lihat nanti pada ayat 11, 12, 25 dan 30a pada pasal 7 ini. Tampak bahwa sebetulnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka sedang mengamat-amati siapa Yesus. Mereka mempertanyakan kehadiran Yesus dan mereka sebetulnya mengenal Yesus. Dan dalam pengamatan Yesus yang terjadi sebenarnya pada perayaan itu, bahwa mereka merayakan perayaan itu tanpa sukacita. Tubuh mereka berpesta, tapi hati mereka dipenuhi oleh ketakutan. Mereka tidak punya sukacita, dan inilah perayaan yang dirayakan tanpa hati. Dalam pesta yang kelimpahan makanan dan minuman, ternyata Yesus mendapatkan mereka kehausan. Yesus melihat ada rasa dahaga dalam diri umat Tuhan. Dalam situasi itu Yesus menawarkan bahwa dia dapat menyediakan air yang lain, yang berbeda dengan air kolam Siloam, yang lebih berkualitas, jauh lebih baik dari air upacara itu, dan sumbernya terdapat di dalam diri Yesus sendiri. Dan Yesus mengatakan hanya orang yang percaya kepada Yesus dapat memperoleh kelepasan dari dahaga itu, dan mereka akan menjadi aliran-aliran air hidup. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, yang dimaksud percaya di sini oleh Yesus adalah mereka yang mau mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang percaya adalah orang yang mau tinggal dan hidup di dalam firman. Tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam orang itu. Yohanes 15 ayat 7. Saudara, apa yang Yesus katakan sebelum Pentakosta itu tergenapi pada peristiwa Pentakosta di mana para murid itu ada. Para murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, para murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apa yang Yesus pernah sabdakan menjadi kenyataan dalam diri mereka. Iman mereka yang mulai tertidur dibangunkan. Hati mereka yang mulai remuk dipulihkan. Mata mereka yang mulai sayup dibukakan. Mereka dapat berbicara dalam banyak bahasa asing. Waktu itu belum ada kursus bahasa, saudara. Tapi mereka dapat bercakap-cakap, berbicara dalam bahasa orang yang hadir pada waktu itu, dan mereka mengerti.
Mereka menjadi aliran yang membawa orang lain untuk percaya dan memberi diri dibaptiskan. Air baptisan adalah lambang kematian dari dosa, tapi sekaligus juga adalah lambang untuk mengalami kehidupan yang baru. Dalam air baptisan, para pengikut Yesus ditenggelamkan bersama Kristus yang mati mengalahkan dosa. Dalam air baptisan juga para pengikut Yesus dibangkitkan untuk mengalami hidup baru. Roma 6 ayat 3 sampai 4, ayat 8 sampai 11. Air baptisan adalah lambang penyucian pentahiran dari kuasa dosa yang adalah sumber dan penyebab dari kehausan manusia. Yesus memberikan kelepasan dahaga bagi mereka yang percaya. Bukan hanya itu, Yesus juga menjaminkan bahwa mereka yang percaya akan menjadi aliran-aliran air hidup yang bersumber dari Yesus. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus dari dahaga kehidupan yang abadi, dijaminkan akan menjadi aliran-aliran air hidup. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang mengalami kehausan. Haus apa saja, saudara? Haus jabatan, haus kekayaan, haus kedudukan, haus pengakuan, haus penghargaan, haus kasih sayang. Zaman COVID ini haus ketenangan, haus damai sejahtera, dan ada banyak lagi bentuk-bentuk kehausan. Coba kita renungkan, kehausan dan dahaga apa yang ada dalam diri kita saat ini. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, orang yang haus pasti akan mencari air untuk diminum. Orang yang haus pasti mencari pelepas dahaga. Orang yang haus pengakuan pasti mencari banyak teman untuk mendapatkan pujian. Orang yang haus harta pasti akan berusaha mencari dan menghasilkan penghasilan yang banyak untuk memuaskan dia. Orang yang haus jabatan pasti berusaha akan terus meraih jabatan sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, saudaraku, pertanyaannya, apakah yang dicari manusia yang haus itu dan kemudian mencari pemenuhan kehausannya itu dapat memuaskan dahaganya? Bukankah ada banyak orang yang terjebak dalam pencarian untuk memenuhi kehausannya itu tapi tetap merasa haus? Orang yang sudah berharta tapi tak pernah merasa cukup dan puas bahwa dia adalah orang yang kaya. Orang yang sudah mendapat banyak penghargaan akan terus mencari pujian, tapi dia tetap merasa haus untuk dipuji. Orang yang sudah mendapat pengawalan yang ketat supaya dia bisa merasa aman kemanapun dia pergi, tapi bukankah ada begitu banyak orang yang tetap merasa khawatir dan tidak aman sekalipun terjadi pengamanan di mana-mana? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sahabat-sahabat Kristus, kalau begitu, apa yang dapat membuat kita terlepas, terbebas dari dahaga atau kehausan dalam hidup ini? Saudaraku, saya ingin bercerita sedikit tentang saya. Pandemi COVID-19 memberi pelajaran bagi saya bahwa setiap orang menjadi sama dalam kematian. Apapun pangkat seseorang, berapapun banyak harta yang dimilikinya, berapapun masyhurnya namanya, menjadi sama ketika ia wafat karena COVID. Karena itu saya ingin mengutip perkataan Ayub dalam Ayub 1 pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Apa yang kita bawa dalam kematian tidak akan melebihi dari apa yang ada dan melekat dalam tubuh kita. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, pandemi COVID-19 juga mengajarkan saya bahwa hanya satu yang akan kita bawa ketika kita mati, yaitu iman, yaitu percaya. Tidak ada orang yang dapat begitu saja menerima orang yang dikasihinya itu wafat begitu cepat karena COVID. Dan kalau dia dapat menerima itu terjadi karena dia punya iman. Dia punya kepercayaan bahwa mereka akan dapat melewati masa duka cita ini di dalam iman mereka. Bahwa mereka terus akan melanjutkan ziarah dalam hidup ini. Itu sebabnya orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, sebagaimana Ayub akan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, pandemi COVID-19 juga memberi dampak yang luar biasa bagi kita saat ini. Yaitu saat ini kita sedang mengalami krisis. Krisis yang saya maksud di sini adalah krisis multidimensi. Kenapa ini jadi krisis multidimensi? Sebab krisis ini berawal dari aspek kesehatan. Mulai dari kesehatan kita yang diganggu oleh COVID-19. Saudara, kalau kesehatan terganggu, maka aspek lain juga pasti akan terganggu. Sebab apa? Sebab semua aktivitas manusia selalu berdasar pada kesehatan manusia itu sendiri, bukan? COVID-19 bukan saja mengganggu mereka yang sudah terinfeksi, tetapi mengganggu semua orang. Kita semua punya potensi untuk terpapar COVID-19 dan punya potensi terinfeksi. COVID-19 melumpuhkan semua mata rantai hidup manusia, mulai dari kesehatan, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, pendidikan, religiositas, bahkan keluarga Anda dan saya. Karena itu saudara-saudara sekalian perlu kita tegaskan dan kita ingat-ingat seberapapun banyaknya harta yang kita miliki, kalau kita tidak punya kesehatan tidak akan ada artinya. Dalam krisis ini banyak yang gelisah, yang takut akan masa depannya. Dan tidak sedikit juga yang bersungut-sungut untuk apa yang ditetapkan oleh pemerintah ketika menjalankan PSBB. Kebijakan ekonomi pemerintah juga seringkali dikontrakan. Protokol kesehatan seringkali juga tidak diperhatikan. Kita menyaksikan masyarakat yang tidak disiplin dan mereka seolah-olah meremehkan kondisi yang ada. Belum lagi mereka yang bertanya, mungkin juga Anda di rumah pernah bertanya, sampai kapan keadaan ini akan berakhir? Saudara-saudara yang saya kasihi, sahabat-sahabat Kristus, kita saat ini sedang berada dalam krisis. Yang disebut krisis yaitu keadaan yang sangat membahayakan, yang dapat memberi dampak besar bagi semua orang. Dari kacamata bisnis, ada seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada bernama Profesor Jamaluddin Ancok. Beliau mengatakan krisis akan menimbulkan intensitas masalah itu makin besar. Nah, saudara-saudara, itu berarti ketika orang mengalami kehausan dalam hidup ini, lalu dia bertemu dengan krisis yang ada, Anda bisa membayangkan betapa kehausannya itu makin bertambah dan makin dalam. Di tengah krisis yang makin membuat manusia, juga Anda dan saya yang makin haus, Yesus menawarkan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, saat ini di tengah krisis yang ada, yang paling kita butuhkan adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam krisis yang sedang kita hadapi. Tapi sayangnya, perkataan yang sering kita ucapkan dan mungkin Anda sering dengarkan dari mulut saya, tidak semua orang mempercayainya. Tidak semua orang percaya bahwa Tuhan juga sedang bekerja. Tapi sekarang saya mau membawa kepada kita sebuah bukti. Kita sebagai gereja, waktu sudah membuktikan bahwa jika sampai saat ini kita ada, maka apa yang pernah dilakukan oleh para murid di waktu Pentakosta sampai dengan hari ini, itu merupakan hasil pekerjaan Tuhan. Dan itu juga yang kita imani ketika kita merayakan hari ulang tahun GKI Perumahan Citra 1 yang ke-26. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekan Prapentakosta yang baru kita selesaikan kemarin memberi kita pengajaran tentang Bapak Gereja yang menjadi pengabar Injil. Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin Injil sampai ke Indonesia kalau tidak ada yang mau memberitakannya. Para pemberita itu punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka, dan pengalaman itu menjadi dasar pijak, menjadi milestone mereka untuk membagikan kabar baik, keselamatan yang mereka terima dan mereka mau bagikan kepada orang lain. Dan mereka tidak mungkin dapat bekerja sendiri dan percaya kepada Kristus kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu sebabnya tema dalam hari Pentakosta ini hanya Roh Kudus yang memampukan para murid untuk percaya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki era new normal. Sebuah era yang menuntut kita untuk berubah. Siapa yang tidak mau berubah akan terlindas dan tergilas. Nah, percayakah kita dalam era new normal ini Tuhan menolong kita untuk melakukan perubahan itu? Dan untuk itu saudara-saudara, kita memerlukan agility. Apa itu agility? Agility yang kita terjemahkan kelincahan. Agility adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan kesempatan. Dan kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kelenturan. Jadi kita nggak bisa lagi lambat. Kita tidak bisa lagi kaku. Kita harus liquid. Kita harus lentur mengikuti keadaan yang baru ini. Kalau mau kita pakai istilahnya, kita harus agile terhadap cara baru, cara kerja baru yang serba online. Kita juga harus agile dengan tata cara ibadah yang baru, pemuritan yang baru, pekabaran Injil yang baru. Kita juga harus agile dengan social distancing, agile dengan stay home, work from home, school from home, business from home. Saudaraku, sahabat Kristus, para murid mempunyai agility dalam pewartaan Injil. Mereka punya kemampuan untuk mengubah arah hidup mereka yang dahulu adalah penjala ikan, dan kemudian mereka menjadi penjala manusia. Mereka memberitakan Injil bukan saja di kalangan orang Yahudi, tapi semua orang. Kabar baik diberikan kepada semua orang tanpa kelas. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan baik ini. Mereka menggunakannya dengan cepat, dengan lincah dan lentur. Dan mereka bekerja dalam pimpinan Roh Kudus. Sahabat-sahabat Kristus, jika para murid yang lalu memiliki agility,
dalam menghadapi perubahan. Maka mestinya kita saat ini juga punya hal yang sama. Sebab Roh Kudus sudah memampukan para murid yang lalu untuk percaya, adalah Roh Kudus yang sama juga akan memberikan kemampuan kepada Anda dan saya untuk menghadapi new normal. Syaratnya cuma satu, percaya. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, kita biasanya tidak berpikir perbedaan menjadi murid dan menjadi percaya kepada Kristus. Kita selalu punya pikiran seorang murid pasti adalah orang yang percaya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa seorang murid belum tentu percaya kepada Yesus? Ada seorang teman saya yang begitu aktif dalam pelayanan. Kalau dia diminta pelayanan, dia akan gembira melakukannya. Dia juga dengan senang hati mempelajari kitab suci. Suatu hari saya ditanya oleh dia, "Bet, apakah kamu yakin diselamatkan oleh Yesus?" Saya terkejut. Lalu saya mengatakan, "So pasti." Apa yang menjadi dasar bahwa saya tidak yakin? Lalu saya balik bertanya, "Kenapa kamu yang begitu setia, rajin ke gereja, mempelajari kitab suci, kok bertanya demikian?" Dia balik menjawab dengan singkat, pakai bahasa Inggris, saudara. "It is socially acceptable." Dia melakukan itu supaya dia bisa punya relasi, koneksi dengan banyak orang dalam interaksi sosialnya. Saudaraku, seorang murid belum tentu orang percaya. Mungkin Anda di rumah terganggu dengan pernyataan saya saat ini. Tapi mari kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 64. Kisah Yudas. Jelas Yudas adalah murid Yesus, bukan? Tapi apa yang terjadi? Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dalam perikop ini kita diajak oleh Yesus untuk melihat bahwa tidak semua murid adalah orang percaya, termasuk Yudas. Bisa jadi juga banyak murid Yesus masa kini yang juga bukan orang percaya. Mereka ini adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, lalu tidak bersedia untuk ada dalam jalan penderitaan. Mereka ini adalah orang-orang yang hanya mau menerima mujizat, kesembuhan yang menakjubkan, hidup yang gratis, uang makan yang cuma-cuma, kemakmuran. Padahal kita tahu, untuk jadi seorang murid ada harga yang harus dibayar, yaitu melepaskan dengan rela kepentingan dirinya sendiri dan dengan rela pula mengikuti kemanapun sang guru membawanya pergi. Hal ini dapat terjadi jika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi murid tetapi sekaligus juga orang yang percaya. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, percayakah Anda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Percayakah Anda bahwa perkataannya sebelum dia naik ke sorga dalam Matius 28 ayat 20b, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Percayakah Anda sebagai murid bahwa janjinya ini berlaku pada era new normal dan ia akan memberikan kita kemampuan untuk agile dalam situasi baru ini? Jika kita percaya, maka tidak ada lagi hambatan bagi kita untuk tetap memberikan dan membawa persembahan yang terbaik dalam Pentakosta hari ini. Rasa syukur kita akan membuktikan seberapa besar percaya kita akan pimpinan Tuhan sebelum kita memasuki era new normal.
Selamat memberikan yang terbaik. Selamat memasuki dan merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja Di antara kita. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita pada hari Pentakosta ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk peristiwa Pentakosta, di mana kami tahu bahwa Allah Roh Kudus hidup dan bersama-sama dengan kami. Biarlah pada saat ini kami boleh memaknainya dan bersedia untuk mendengarkan suara dan juga pimpinannya, agar hidup kami terus berani bersaksi tentang Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa supaya kami Engkau berikan keberanian dan juga kepercayaan kepada suara Roh Kudus,
dalam situasi pandemi COVID-19 ini, agar kami tetap bertahan, tetap kuat, dan terus berharap kepadamu. Kami juga berdoa secara khusus untuk new normal yang sebentar lagi akan diberlakukan. Kiranya Engkau memberikan kami kemampuan untuk agile dan tetap mendengarkan suara Roh Kudus untuk terus disiplin terhadap protokoler yang diberlakukan, walaupun di tengah-tengah terjadi ketidakdisiplinan yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menuntun kami, agar kami boleh tetap setia kepadamu dan juga mentaati apa yang dibutuhkan secara khusus dalam pandemi ini. Kami juga berdoa untuk umat GKI Perumahan Citra 1, agar mereka tetap melangkah dalam menghadapi kedukaan yang terjadi di tengah-tengah ke-PHK-an yang juga terjadi di dalam sebagian jemaat kami, dan juga bagi mereka yang sakit. Biarlah Tuhan boleh terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah pimpinan bangsa dan negara kami juga boleh memutuskan segala sesuatunya dengan tepat, agar kami sebagai warga yang di dalamnya juga boleh merasakan senantiasa tuntunan dari Tuhan melalui bangsa dan negara kami. Inilah doa kami, Bapa di surga. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, biarlah Engkau sempurnakan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan syukur tahunan kita. Sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, namun bukan berarti ketika kita berada di dalam keadaan yang tidak menentu dan sukar, kita tidak dapat bersyukur dan memberikan yang terbaik atas rahmat dan kebaikannya selama 1 tahun hingga saat ini. Sebagai nas pengantar persembahan kita diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dan mingguan, ya, mengirimkan melalui transfer ke rekening gereja dengan keterangan persembahan tahunan atau persembahan mingguan.
atau bisa juga memasukkan ke dalam amplop dan nanti akan dibawa pada saat kebaktian sudah bisa di gereja. Inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuaian surga mendatang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen pertama itu? Tuhan sumber anugerah. Kita berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas terusnya pemeliharaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Segala yang kami perlukan terus Kau cukupkan. Kini kami datang dengan persembahan yang daripadamu saja asalnya. Sebagai ungkapan syukur kami atas penebusan dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan. Terimalah dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan tahunan ini berguna dalam pelayanan gereja ini, agar menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Umat Tuhan, marilah kita jalani hidup di depan kita ini dengan penuh semangat dan merendahkan hati serta peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang terus mengisi hidup kita, sehingga kita yakin bahwa hanya Roh Kudus yang memampukan kita sebagai para murid-Nya untuk percaya pada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku sadar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku.
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dan rahmat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Hasil pertama